fundamental sekali untuk teman-teman. Kalau saya akan masuk ke materi yang lebih praktis saja, biar gampang, langsung aja. Punya saya kok nggak bisa ya? Oh. Mas Ibnu, saya nggak bisa share screen. Bentar, Pak. Oke, good. Yes. Oke, Bapak Ibu sudah kelihatan screen-nya? Sudah. Oke. Udah, Bapak Pak. Ibu, topiknya saya buat pembelajar new normal peluang untuk guru milenial. Jadi tadi Pak Nandang sama Pak Suyono udah bahas banyak tentang pembelajar new normal ya. Yes, benar. Pembelajar itu sedang berevolusi. Tepatnya sudah berevolusi. Evolusi seperti apa? Evolusinya seperti ini. Saya pakai istilah kolonial, mohon maaf mungkin kalau nggak tepat ya, tapi saya berusaha untuk membuatnya lebih mudah. Kalau pembelajar kolonial seperti yang Bapak Ibu alami, seperti saya juga, itu belajarnya dari papan tulis, buku, dan lain sebagainya. Kalau anak-anak sekarang sudah beda, mereka belajarnya nggak dari sana. Memang dari sana sebagian, tetapi lebih banyak juga dari media-media yang lebih kekinian. Kita sebut kalau ada apa-apa nyarinya kemana, pasti ke Google. Kalau mereka mau belajar sesuatu kemana, mostly ke Instagram, mostly ke YouTube. Beberapa sekarang sudah mulai kenal yang namanya online learning, ke Ruang Guru, ke Skill Academy, ke kalau yang internasional ada Coursera, ada LinkedIn, ada EdTech, dan lain sebagainya. Terus ada juga yang kami tawarkan yaitu Qualitiva ID untuk sekolah online. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi kalau kita sandingkan dua ini? Pembelajar milenial dengan guru-guru kolonial. Mindset-nya jadi beda dong. Pembelajar milenial yang setiap hari connect sama gadgetnya, bertemu dengan guru-guru kolonial yang harus atau mengharuskan atau lebih dominan menyuruh anak-anaknya untuk tetap belajar dengan cara kolonial. Tentu akan menjadi problem yang baru. Betul? Ya enggak? Dan challenge-nya ada di sini nih. Bagaimana membalancekan antara pembelajar milenial dengan guru yang kolonial. Dan di sini saya berpikir bahwa sudah saatnya guru-guru juga berevolusi. Banyak guru yang sudah berevolusi dan sekarang kita sudah menjadi momen untuk semuanya berevolusi. Bagaimana kalau guru-guru juga kita ajak untuk menjadi guru milenial? Guru yang fasih dengan internet, guru yang connect dengan internet, yang aktif menggunakan internet, yang bisa masuk dengan anak-anak generasi milenial ini. Dan kalau ini bisa terjadi, maka kita bisa merevolusi yang namanya proses KBM, kegiatan belajar mengajar. Akan matching pembelajar milenial dan guru-guru milenial. Pembelajar milenial yang biasa belajar dan bertanya dan mencari sesuatu dari internet, guru-guru milenial yang bisa mengisi ruang di mana mereka bisa menjawab segala macam pertanyaan, bisa juga berkontribusi secara online, bisa juga memberikan banyak masukan, mengisi konten-konten yang ada, agar bisa diakses oleh pembelajar milenial. Dan kalau ini terjadi, maka saya pikir mungkin semua yang menjadi kendala saat ini, itu akan mulai pelan-pelan terdisrupsi. Dan Bapak Ibu, saya paham mungkin, saya nggak bisa Pak, mau online begini, saya nggak biasa, saya tuh biasanya ngajarnya pakai papan tulis, saya biasanya ngajarnya pakai buku, saya biasanya nyuruh mereka membuat tugas pakai kertas. Pak, kalau mereka ujian pakai online ya bisa nyontek. Pak, kalau mereka kerjain pakai online ya itu bisa copy paste, macam-macam. Saya paham itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita bisa melakukan beberapa hal agar anak-anak dilatih bertanggung jawab, agar anak-anak juga bisa jujur dalam proses pembelajaran ini. Oke? Pertanyaannya, bagaimana caranya kita merubah guru milenial guru kolonial menjadi guru milenial? Guru milenial pasti mereka menggunakan yang namanya Google. Pasti mereka aktif di YouTube. Pasti mereka punya Instagram, punya Facebook,
punya Twitter, dan whatever. Mereka juga rajin mengisi konten-konten yang ada di online. Dan di sini ada perangkat guru milenial. Kalau Bapak Ibu punya waktu, silakan Google. Bapak Ibu ketik aja 21st Century Learning yang tadi Pak Sriono sampaikan, itu luar biasa sekali. Atau Bapak Ibu boleh ketik, Bapak Ibu halo, yes, Bapak Ibu boleh ketik yang namanya Modern Teacher, atau Bapak Ibu boleh ketik yang namanya guru kekinian, atau Bapak Ibu boleh ketik The Networked Teacher. Whatever, ada semua literasi mengenai bagaimana cara kita menjadi guru milenial. Oke, dan Bapak Ibu sekalian, The Networked Teacher itu, satu, dia menguasai kompetensi intinya sebagai guru. Dua, dia menguasai kompetensi keilmuan pada bidang yang dia ampu. Dan ketiga, tidak bisa tidak, dia harus menguasai ICT. Dia harus menguasai ICT. Oke, salah satunya adalah dia menguasai internet. Dia aktif menggunakan internet. Dia punya blog, dia punya sosial media yang sering diposting. Dan semua itu aktif dia gunakan untuk berkomunikasi dengan netizen, berkomunikasi dengan para pembelajar-pembelajar yang ada di luar sana. Oke, dan saya tawarkan, bukan saya sampaikan, ada 5 langkah untuk menjadi guru milenial. 1, langkah pertama adalah, mari kita aktif menggunakan internet. Aktif di sini bukan hanya, saya yakin Bapak Ibu pasti aktif menggunakan internet, pasti itu. Kalau sekarang batasannya menggunakannya untuk WhatsApp, untuk video call, untuk baca berita, kalau ibu-ibu mungkin untuk melihat resep, untuk melihat video-video di sana, mungkin mulai coba, mari kita gunakan internet itu untuk proses pembelajaran, untuk proses edukasi, untuk mencari literasi, juga untuk berbagi literasi di sini. Terus, aktif gunakan sosial media. Untuk apa? Sama, bukan hanya untuk posting foto-foto selfie kita, bukan, tapi coba diisi dengan konten-konten yang bernilai edukasi. Boleh kalau Bapak Ibu kepikiran, ini ada tipsnya nih, ya, cara mengerjakan matematika langkah cepat, 3 menit, Bapak Ibu boleh buat videonya. Atau, saya kepikiran mau buat video bagaimana cara memperbaiki pintu, misalnya ya, pintu mobil, boleh, silakan. Video-video pendek yang Bapak Ibu bagikan di sosial media tersebut akan sangat bernilai tinggi bagi para pembelajar milenial. Sebagai contoh, satu hari saya lagi senang tanam pohon ya, kemudian saya ketik cara menanam pohon alpukat. Begitu saya ketik, yang muncul itu semuanya tips dan trik atau video-video pendek dari para petani dan pekebun, semuanya macam-macam. Dan sayangnya dari 20 screen pertama itu saya tidak temukan ada dosen dari pertanian yang membuat video cara menanam alpukat dengan cepat. Saya juga tidak temukan kampus atau universitas yang membuat video tentang bagaimana menanam alpukat dengan cepat. Justru saya menemukannya dari petani. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya saya adalah pembelajar milenial, saya tentu mengharapkan bahwa saya bisa bertemu dengan kampus milenial, saya bisa bertemu dengan kampus, dengan dosen, dengan pengajar, dengan guru-guru yang milenial juga. Dimana kalau saya ketik misalnya cara menanam alpukat dengan cepat, harapan saya yang nomor 1 itu adalah para pakarnya, para akademisinya. Ini contoh aja ya Bapak Ibu. Nah, ruang yang kosong di sini tentu bisa kita isi agar teman-teman yang sekarang lagi membutuhkan ini, yang kita nggak tahu apa, itu bisa mendapatkan banyak hal dari sini. Oke. Nah, yang ketiga, tentu harus aktif terlibat di grup online ya. Grup online bentuknya apa? Tentu Bapak Ibu sudah sangat paham. Ada yang namanya grup di Facebook, ada grup di Instagram, ada grup WA, ada grup di forum, ada macam-macam grup online yang tersedia sekarang. Bapak Ibu bisa aktif di sana, Tadi saya baru baca ada satu lektor, kalau nggak salah lektor UNY, dia aktif sekali menggunakan sosial media. Beliau juga sangat aktif menggunakan grup di WhatsApp. Dia bentuk grup mahasiswa semua, di mana dia berinteraksi dengan mahasiswa di sana,
dia juga buat grup Telegram, dia berinteraksi dengan para mahasiswanya di sana, dia berbagi mengenai kegiatannya dia berbagi mengenai beberapa konten-konten yang bagus, dan responnya yes, luar biasa. Netizen atau para mahasiswa menjadi dekat dengan si lektor, terus menjadi terinspirasi dengan gaya seperti ini. Dan Bapak Ibu sekalian, dengan langkah-langkah ini, saya berharap bahwa kalau sebelumnya kita dapat pertanyaan, susah Pak kalau mau online, susah Pak kalau mau jadi guru milenial. Mudah-mudahan Bapak Ibu kalau pakai 5 langkah ini, aktif aja, coba dari hal-hal kecil, coba terus lakukan, kontribusikan. Mudah-mudahan yang namanya guru milenial tuh akan terjadi sendiri di diri Bapak Ibu sendiri. Dan success story-nya di mana? Success story-nya ada di sini. Kalau Bapak Ibu sadarin waktu Google, pasti banyak tuh ketemu cara praktis menulis buku. Yes, Bapak Ibu, untuk jadi penulis buku nggak perlu lagi. Zaman sekarang dalam tanda kutip, kita nggak perlu lagi publisher. Kita cukup ketik aja di Word, terbitkan dalam bentuk PDF, share di internet, share dulu gratisan. Lama-lama kalau banyak orang senang, Bapak Ibu bisa share yang berbayar. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menulis, Bapak Ibu bisa berbicara, silakan. Bapak Ibu juga bisa merekam dalam bentuk audio. Dan kalau audio tersebut bagus, Bapak Ibu bisa jual audio tersebut ya. Atau kalau Bapak Ibu memang yakin, Bapak Ibu bisa membuat seminar. Sekarang webinar lagi tren di mana-mana webinar. Kalau saya baca di grup-grup saya itu satu hari ada lebih dari 20 webinar yang diselenggarakan yang saya lihat langsung, dan mungkin bisa ada ratusan bahkan ribuan webinar yang terselenggara sekarang dengan jumlah audiens yang tidak sedikit ya. Yang hari ini aja kalau nggak salah tadi saya lihat lebih kurang 200 orang yang hadir, dan ini nilainya luar biasa sekali. Awal 2 bulan lalu webinar masih gratis. Hari ini webinar yang saya ikutin beberapa sudah mulai berbayar. 2 minggu lalu anak saya ikutan webinar dari Mary Riana. Bapak Ibu percaya webinar itu dia ikutan batch kedua, itu jam 9 sampai jam 5, bayar satu orang 500.000, dan dalam satu sesi tersebut, satu batch tersebut ada 200 anak yang ikutan webinarnya dari Mary Riana. 200 anak kali 500.000 berarti penghasilannya sudah berapa? Sudah 100 juta, benar? Halo? Halo? Halo. Yes. Halo Pak. Jelas suaranya Pak. Masih jelas ya? Oke. Jelas. Biasa. Mantap Pak. Biasa. Luar biasa. Success story-nya, bayangkan, itu tadi ya, Mary Riana, 200 anak satu batch, kali 500.000, 100 juta. Dan batch yang dia lakukan bukan 1-2, rasanya 1 minggu 1 kali, sekarang sudah mungkin 8 batch lebih. Crazy, luar biasa sekali webinar. Nah, itu satu, belum lagi yang lain. Banyak sekali webinar berbayar yang dilakukan oleh sekarang, dan itu artinya apa? Artinya peluang. Kasih peluang buat Bapak Ibu sekalian yang punya skill, yang punya kompetensi, yang punya komunitas yang aktif di internet. Dan artinya kalau dulu kita bilang susah buat online, susah nggak ada yang belajar kalau dari online, sekarang sudah menjadi masif. Dan Bapak Ibu saya cerita sedikit, sebenarnya yang namanya online begini ya, itu sudah dari tahun 80. Jadi pada tahun 80 kita kenal yang namanya CBT, Computer Based Training. Oke, di sana kita bisa belajar dari komputer dalam skala terbatas ya. Kalau Bapak Ibu ingat tahun 90-an sebenarnya kita sering menemukan CD pembelajaran di Gramedia mungkin ya. Kita lihat ada CD-CD, ada audio apa yang buat belajar bahasa Inggris. Nah, itu awal sekali dari yang namanya pembelajaran elektronik atau pembelajaran berbasis komputer. Ya kemudian dalam perjalanan sampai hari ini pada tahun 2000 dia bergeser menjadi yang namanya pembelajaran melalui internet. Nah, tahun 2010-2020 ini dia menjadi pembelajaran online atau pembelajaran mobile. Mengapa? Karena kalau zaman dulu tools yang digunakan itu terbatas. Kalau sekarang tools yang digunakan itu jauh lebih banyak.
Nah, Bapak Ibu, ada satu yang perlu kita sharingkan ya. Ada satu konsep yang harus kita ingat bahwa pembelajaran online itu tidak terbatas toolsnya, tidak terbatas toolsnya. Bapak Ibu bisa pakai YouTube kalau Bapak Ibu pede membuat video. Bapak Ibu bisa pakai Instagram kalau Bapak Ibu suka ngeposting. Bapak Ibu juga bisa pakai Wikipedia kalau Bapak Ibu rajin menulis. Bapak Ibu juga bisa tulis di blog kalau Bapak suka blog pribadi, dan banyak sekali cara untuk melakukan proses pembelajaran secara online. Dan user itu sudah terbiasa menggunakan beberapa tools. Ada yang belajar dari Instagram, ada juga yang belajar dari YouTube, ada juga yang belajar dari Wikipedia, ada yang belajar dari Google, dan macam-macam. Dan Bapak Ibu sekalian, netizen sekarang atau anak-anak muda sekarang atau pembelajar sekarang itu sudah sangat fasih menggunakan internet. Jangan khawatir. Sampai ke daerah-daerah kecil pun saya yakin mereka sudah terbiasa menggunakan internet, baik untuk kepentingan pribadi, hiburan, maupun juga untuk kegiatan pembelajaran. Dan Bapak Ibu sekalian, ini artinya kekhawatiran kita terhadap apa yang tadi disampaikan, atau kekhawatiran kita terhadap kondisi-kondisi lain itu sebenarnya sudah jauh lebih berkurang dan sudah jauh lebih baik adaptasinya di zaman sekarang. Nah, Bapak Ibu, apa yang ingin saya sampaikan adalah jangan ragu. Mari kita coba belajar untuk lebih milenial. Lebih milenial ya. Lebih milenial. Ada yang menjadi part-time guru les online. Ruang Guru setahu saya menawarkan yang namanya Mitra Guru. Bapak Ibu bisa jadi guru les online di sana. Ada juga di Firland juga menawarkan yang namanya guru les online. Atau Bapak Ibu bisa cari sendiri ya, Google guru les privat online, mitranya di mana, ada dapat semua. Terus Bapak Ibu sekalian, bisa juga jadi content creator. Content creator tadi sudah saya bahas, Bapak Ibu bisa buat materi teks, bisa buat animasi, bisa buat video, bisa buat voice ya, dan kata kuncinya adalah dibagi di internet. Terus ada satu yang menarik itu, Matalart ya. Matalart, Bapak Ibu tahu Matalart itu adalah seorang chef. Chefnya luar biasa sekali. Seluruh resep yang dia buat, dia post di Instagram. Followernya Bapak Ibu lihat 642.000 orang. Itu oke. Ada satu lagi yang lebih hebat lagi, followernya 2 juta orang. Ada lagi, anak saya kasih tahu tuh ada yang 5 juta orang. Kalau kita sudah punya follower 5 juta, 2 juta, income-nya, pundi-pundinya banyak nggak? Banyak. Dapatnya dari mana? Macam-macam. Kalau saya tulis tadi kan di samping itu ada royalti dari e-book, ada buat konten, ada guru online, ada juga yang namanya jasa endorse. Ngomong satu produk dibayar orang sekian ratus juta. Ngomong satu posting satu produk itu dibayar orang bisa ratusan juta. Nah, itu contoh. Asalnya dari mana? Asalnya dari guru milenial. Asalnya dari berbagi konten-konten yang dia miliki. Asalnya dari keinginan dia untuk berbagi. Terus dengan komunitas, dan lama-lama karena orang ngerasa happy sama dia, orang ngerasa cocok sama dia, orang ngerasa klik sama materinya, sama yang dia bagikan, akhirnya ya itu pundi-pundinya datang sendiri. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf mungkin karena waktu yang tersedia sudah pendek. Bapak Ibu bisa search nanti di online ya, cara menjadi content creator, cara menghasilkan uang di YouTube dan lain-lainnya. Oke. Dan akhir kata, perubahan itu nggak bisa dihindari Bapak Ibu, ikuti, nikmatin. Saya hampir 20 tahun di industri online learning ini, dan saya katakan hari ini seperti yang Pak Nandang katakan, bukan kejadian mendadak. Hari ini adalah proses yang sudah lama sekali, yang kebetulan saja dipaksa, didesak oleh situasi, sehingga ini datangnya luar biasa. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini waktu yang tepat untuk Bapak Ibu mulai menjadi guru milenial. Harapan saya adalah dengan menjadi guru milenial, kita terkoneksi dengan lebih baik dengan murid-murid atau pembelajar-pembelajar yang milenial juga. Thank you Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Baik, terima kasih Pak Henry atas materi yang sangat menarik. Terima kasih sekali lagi Pak Henry.
Baik, Ibu dan Bapak peserta, kami ingatkan sekali lagi untuk mengisi presensi di link yang sudah kami sediakan. Sebelum ini sudah banyak masuk pertanyaan, Pak Irwan Putra, apakah langsung dibuka sesi pertanyaan atau dibacakan yang bertanya atau langsung acungkan tangan? Ke peserta saja, Pak. Oh, langsung saja ya. Oke, baik. Yang pertama, ini sudah ada yang raise hand. Pak Zainal Otto, TSM. Apakah ada? Pak Zainal ada? Tidak ada. Pak Zainal, halo. Tidak ada. Baik, Ibu dan Bapak silakan kalau ada yang mau bertanya. Kami persilahkan. Tadi udah ada yang masuk pertanyaan untuk pemateri pertama, yaitu Pak Dr. Nandang. Dari Pak Teten. Apakah ada Pak Teten? Teten, apa Pak Teten? Silahkan. Ya. Pak Teten ada? Pak Teten? Oke, Pak. Ada, silakan Pak. Tadi menulis pertanyaan, sekarang langsung diajukan saja Pak. Ke Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Dr. Nandang. Pertanyaannya mungkin pembelajaran jarak jauh ini relatif ada yang menganggap baru, ada yang sudah lama, tergantung dari informasi yang masuk. Untuk beberapa orang tua atau guru yang akses terhadap informasinya masih terbatas, ini agak belum terbiasa mungkin. Selanjutnya, pembelajaran jarak jauh ini kan salah satu bagian dari proses pembelajaran. Bagaimana mengintegrasikan proses pembelajaran jarak jauh ini dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial bagi peserta didik, karena mungkin tidak bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu gurunya atau dengan teman-temannya. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teten. Pak Nandang langsung saja dijawab singkat mungkin ya Pak Nandang. Oke, baik, terima kasih Pak Teten. Terima kasih Pak Teten, dari mana? Di Depok, Pak. Oh, dari Depok. Pak, di Depok. Ya, mohon Pak. Oke, mangga Pak. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira bukan hanya untuk Pak Teten saja, untuk yang lain juga. Memang yang namanya pembelajaran jarak jauh, kita berada pada tempat yang berbeda. Nah, bagaimana kita mengelola, mengendalikan emosi peserta didik, manakala kita tidak bisa secara berinteraksi, tidak bisa bersentuhan gitu secara langsung dengan mereka. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa misalkan ini menjadi masalah gitu ya dalam pembelajaran? Nah, kemudian bagaimana cara solusinya? Gitu kan? Bagaimana solusi menghadapi agar mereka itu tetap secara emosional tetap tertarik dengan itu ya, kemudian antusiasmenya tetap terbangun. Nah, lihatnya begini Pak. Jadi mereka itu akan terjaga antusiasmenya, emosinya, kemudian motivasinya untuk belajar. Bahkan mungkin kita pun bisa tadi transfer of values kepada mereka. Lewat apa? Lewat persiapan dalam proses pembelajaran. Apa itu yang harus dipersiapkan? Bahan ajar. Bahan ajarnya itu betul-betul yang bisa menyentuh emosi anak, yang bisa membangun motivasi anak. Yang seperti apa? Bahan ajar yang betul-betul sesuai dengan apa yang mereka. Mari kita perhatikan. Misalkan Bapak, ini untuk guru SD, untuk guru SMP, beda-beda tentu saja. Tetapi secara umum namanya anak sekarang, perhatikan. Ketika dia bawa laptop atau bawa HP, yang dia gunakan di HP itu apa? Pasti game. Ya, pasti game. Dan dia sangat terlibat secara emosional menggunakan game itu. Nah,
Maka bahan ajar yang harus kita rancang harus mengkaitkan dengan kesukaan itu, yaitu dia bermain game. Maka rancanglah bahan ajar yang di dalamnya ada games yang menantang anak. Pada dasarnya, kenapa mereka main? Karena game itu menantang, gitu ya. Tetapi menantang bukan mempersulit, tetapi membuat dia ingin bagaimana menyelesaikan masalah itu. Bagaimana lewat game itu. Nah, inilah yang dibutuhkan kata Pak Hendy tadi, membuat bahan-bahan ajar yang bisa seperti games misalkan. Bagaimana caranya itu? Nah, Bapak dan Ibu silakan lewat belajar. Misalkan begini, membuat bahan ajar yang bentuknya game, animasi atau apa. Rancang seperti itu. Maka anak itu ketika diminta untuk mengikuti pembelajaran, dia akan langsung tertarik langsung. Kenapa? Karena memang itu yang dia sukai lewat games itu. Games itu harus kita rancang tetap ada bahan-bahan ajar di dalamnya. Ada kompetensi yang harus dituntut lewat games itu. Gitu ya. Itu saya kira untuk anak SD dan SMP semuanya hampir sama itu. Seneng game. Cuma bedanya kontennya saja yang nanti kita masukkan. Ada konten yang untuk anak-anak, ada konten untuk kebetulan salah satu mahasiswa S3 yang sedang menyusun disertasi. Kebetulan saya di dalamnya. Nah, dia itu sebelum COVID-19 itu sudah merancang mau pembelajarannya tidak online, tatap muka langsung dengan program ataupun mengembangkan satu strategi pembelajaran atau model pembelajaran. Tetapi ketika dia mau masuk ke lapangan kemarin itu ternyata COVID-19 kan menjadi pandemi. Ya saya katakan coba berubah metode penelitiannya. Lalu rubah juga bahan ajarnya. Sekarang bahan ajar coba Anda rubah ke dalam bentuk digital. Maka akhirnya pengembangan bahan ajar dalam bentuk digital interaktif, yaitu namanya itu komik digital interaktif yang dia sebut PAKD. Nah, dia rancang seperti itu, kemudian baru dibelajarkan kepada anak. Dibelajarkannya itu macam-macam memang. Ini untuk anak SD ya. Ada yang punya HP, ada yang punya laptop, bahkan ada yang tidak punya. Maka saya minta lakukan dengan beragam cara. Yang punya HP, kirim bahan ajar itu lewat WA grup gurunya. Sehingga dia bisa membuka langsung. Gitu ya. Ada yang ini tidak bisa, maka kirim pakai CD saja, kirim ke sana. Gitu. Sehingga mereka tetap proses pembelajaran. Bapak Ibu tahu nggak? Ternyata kan diminta, saya bilang minta kepada orang tuanya untuk ketika anak belajar menggunakan itu foto, bagaimana antusiasme dia dalam mengikuti proses pelajaran itu. Ketika dikirim foto-foto itu luar biasa, Pak. Mereka itu begitu antusias mengikuti pembelajaran itu. Apalagi sudah ada interaktifnya, yang ada linknya, dilingkan ke game ini, dilingkan ke video ini, gitu dan seterusnya. Ternyata mereka asik daripada membuka-buka buku yang selama ini mereka lakukan, gitu Pak. Itu cara mengendalikan emosi belajar mereka sehingga tetap connect, tetap antusias dengan pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu mau tidak mau berarti kan kita harus memahami karakteristik anak didik kita. Ya, pada level mana di SD, SMP, SMA apa yang mereka sukai, masuklah ke dalam area yang mereka sukai, kembangkanlah bahan ajar seperti itu. Gitu Pak ya. Bisa dipahami maksud saya? Oke ya. Terima kasih Pak Ibnu. Terima kasih Pak Nandang. Jadi intinya bahwa kita sebagai pendidik harus mampu membuat sebuah tantangan kepada siswa dalam bentuk media pembelajaran daring ini, gitu ya Pak ya, kira-kira Pak ya. Oke baik, pertanyaan berikutnya ini udah masuk ke. Assalamualaikum, ini dari Yusnita dari Riau Pak. Sebentar Ibu, sebentar ya Ibu. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya, saya bacakan saja dari peserta, salah seorang peserta dari Maluku Utara. Pak Henry. Begini pertanyaan saya, seorang pendidik di sekolah menengah melihat brosur webinar ini, pembelajaran jarak jauh ternyata bisa menambah penghasilan. Selain khayalan banyak orang menjadi YouTuber sukses, saya juga penasaran untuk melihat website Palcomtech.
ternyata itu sangat sulit bagi kami yang tidak membidanginya. Pertanyaan saya, apakah ada pilihan lain yang sesuai kemampuan kami sebagai seorang guru bidang studi? Begitu Pak Henry, apakah jelas Pak Henry? Dipas-pasin. Oke. Ya Pak, untuk menjawab itu, yes, Palkomtek kami terus melakukan development untuk Omni Learning System atau 360 derajat Education System. Hanya keterbatasan kami adalah kami memang fokus ke sektor IT dan sektor bisnis. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Bapak Ibu memiliki kompetensi lain di bidang lain maksudnya, Bapak Ibu bisa mencari banyak sekali ya website yang menawarkan kemitraan dengan guru, website yang bisa menerima atau aplikasi yang bisa menerima atau melayani untuk mempublikasikan berbagai materi atau berbagai media ataupun berbagai kompetensi yang Bapak mengakomodasi berbagai kompetensi yang Bapak Ibu miliki. Bapak Ibu bisa cek di Google, yang saya ingat itu ada BizLab. BizLab menawarkan yang namanya Pak Henry, suaranya maaf. Pak Henry, suaranya hilang, Pak Henry. Pak Henry, maaf suaranya. Suaranya hilang, Pak. Pak Henry, maaf, halo. Suaranya agak kedengaran, Pak. Dari Skill Academy ya. Ulang lagi, Pak. Boleh diulang lagi? Iya, Pak Henry hilang tadi suaranya. Suaranya hilang tadi, Pak. Oh, sorry. Oke. Yes, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mencoba untuk menjadi guru milenial ya, atau punya kompetensi yang pengen Bapak bagikan atau punya banyak materi yang Bapak Ibu pengen bagikan di internet, Bapak Ibu bisa mencari banyak sekali web atau aplikasi yang menyediakan layanan kemitraan tersebut. Ruang Guru, Bapak Ibu bisa menjadi guru les online. BizLab, Bapak Ibu bisa menjadi kontributor penyedia materi ya. Terus Fairlin juga bisa menjadi penyedia materi. Terus di Qualitiva Bapak Ibu bisa menjadi penyedia materi untuk soal-soal tes ya. Di Palkomtek Bapak Ibu juga bisa menjadi penyedia materi untuk video pembelajaran. Di Skill Academy Bapak Ibu juga bisa menjadi penyedia materi-materi pembelajaran seperti yang Oke. Nah, Bapak Ibu, halo. Yes, ada satu cerita menarik dari Skill Academy ya. Saya ngelihat di sana ada satu materi yang namanya belajar presentasi. Oke, saya pikir Bapak Ibu itu kalau ngomong belajar presentasi sudah pasti jagonya lah. Nggak usah dibahas lagi itu mengenai tentang belajar presentasi atau berbicara di depan umum. Nah, ada satu materi yang menarik. Itu dijual lebih kurang harganya, kalau saya nggak salah 199.000. Dan Bapak Ibu tebak, ada berapa orang yang membeli atau mengakses materi tersebut? Surprisingly, saya lihat angkanya, ada 19.900 sekian orang yang mengakses dan atau membeli materi tersebut untuk mereka pelajarin dari handphone mereka. Dan numbersnya Bapak Ibu, angkanya, wow. Saya nggak pernah dalam sejarah saya itu melihat ada materi pembelajaran yang bisa dibeli sampai sekian banyak orang dengan harga yang nggak murah. 199.000 itu nggak murah loh Bapak Ibu. Dan saya juga jarang menemukan buku-buku yang bisa lakunya sampai puluhan ribu seperti itu eksemplarnya. Luar biasa sekali. Artinya apa? Artinya yes, Bapak Ibu punya banyak skill yang bukan hanya mengenai pembelajaran kompetensi inti yang Bapak Ibu miliki. Mungkin Bapak Ibu punya banyak kompetensi lain yang bisa dibagikan di sini. Nah, asal Bapak Ibu mau, Bapak Ibu bisa lakukan, bagi aja, cari. Kata kuncinya adalah aktif di internet. Bapak googling, mitra guru, mitra misalnya mitra video learning, dan lain-lainnya. Yes. Nah, mungkin dari saya itu aja bisa diterima. Baik, terima kasih Pak Henry, jawabannya sangat menarik. Intinya mau tidak seorang guru untuk berkreasi, begitu ya Pak ya? Yes. Banyak sekali mitra yang bisa kita manfaatkan di internet. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, ada pengumuman sedikit untuk Bapak dan Ibu peserta semuanya.
kami mengadakan link feedback. Mohon nanti diisi feedbacknya. Nanti feedback itu yang akan kita coba untuk jadikan dasar pemberian sertifikat begitu ya. Oke, nanti linknya saya berikan. Oke, ke penanya berikutnya mungkin silakan Pak Qasim. Apakah ada Pak Qasim? Pak Sriono masih on ya Pak Sriono, punten. Pak Sriono sudah tidak. Oke. Ada yang lain mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Saya sebutkan saja mungkin ya. Dari Pak dari sebentar. Dari Pak Sabar, apa Pak Sabar ada? Tidak, Sabar. Pak Sabar, apakah ada Pak Sabar? Atau mau dari LPK Jiaek dulu? Oke, silakan. Ya, Pak. Silakan Pak. Sebutkan asal dan tujuan penanyanya ke siapa? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Agus dari LPK JIK yang berada di Depok. Saya sendiri sebagai instruktur. Pertanyaan ini mungkin diajukan kepada Dr. Nandang. Sebenarnya tadi saya udah kirim lewat chat, Pak. Nggak apa-apa, nanti saya coba ulang lagi. Terkait pembelajaran online ini, apa ya? Kami kan menilai peserta didik kami itu dari dua aspek, Pak, soft competence dan hard competence. Untuk bagaimana menilai dari aspek soft competence ini apa ya, terkait pembelajaran online yang ada saat ini. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Pak pertanyaannya. Mohon arahannya, terima kasih. Ditujukannya ke Pak? Maaf Pak, ditujukannya ke siapa Pak? Pak Nandang? Ke Dr. Nandang Pak. Ya, silakan Pak Nandang. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Pak siapa tadi Pak? Agus Pak. Pak Agus dari Depok. Ini pertanyaan yang memang luar biasa dan itulah memang kendala dalam evaluasi Pak Bapak Ibu ya. Jadi dalam melakukan evaluasi itu, kalau berkaitan dengan soft copy ketika tatap muka kita di kelas dapat dengan mudah ya. Bagaimana peserta didik itu kan Bapak kemudian di kursus ya. Misalkan ada soft copy, kenapa? Mohon yang lainnya untuk di-mute dulu ya. Karena suaranya sangat mengganggu sekali. Baik, terima kasih. Pak, jadi yang namanya evaluasi itu memang kita harus mengevaluasi secara komprehensif, baik itu hard kompetensinya maupun soft kompetensinya. Kalau kita tatap muka dapat dengan mudah kita menilai baik hard maupun soft kompetensi, karena misalkan untuk soft kompetensi lah kita lebih fokus. Soft kompetensi kalau di tatap muka kan kita dapat mengamati ketika mereka melaksanakan proses pembelajaran mulai dari dia masuk dan seterusnya, dan soft kompetensi apa yang ingin kita nilai bisa kita amati lewat proses itu gitu ya. Tetapi ketika kita online kan kita tidak bersentuhan langsung dengan mereka. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, soft kompetensi itu bisa kita nilai dari hasil yang mereka berikan. Misalkan gini, salah satu soft kompetensi yang akan kita amati adalah misalkan tanggung jawab, gitu ya, tanggung jawab dalam melakukan tugas sesuatu misalkan. Maka Bapak Ibu bisa membuat tugas, menilai dengan melihat tugas. Ketika tugas yang diberikan itu misalkan kita batasi waktu, bahwa tugas ini harus dikumpulkan pada tanggal sekian, jam sekian. Misalkan gitu ya. Nah, maka Bapak dan Ibu bisa menilai dari masuknya tugas itu. Itu salah satu bentuk soft kompetensi yang bisa kita ukur. Apakah dia tanggung jawab tidak dalam membuat tugas itu. Dan Bapak Ibu perlu tahu
bahwa ketika salah satu tugas dia tunjukkan tanggung jawab, karakter tanggung jawab itu transferable sifatnya. Dia akan bertanggung jawab juga pada aktivitas-aktivitas yang lain. Gitu ya. Itu salah satu contohnya. Jadi bisa kita lihat dari ini. Kemudian dari misalkan kita ingin melihat apakah dia itu termasuk orang yang teliti, rapih, dan seterusnya, maka kita bisa lihat dari bentuk tugas yang disampaikan, diupload kepada kita. Betulkah rapi? Dia sajikan dengan rapi, teliti, dan seterusnya. Pokoknya komponen-komponen yang Bapak minta dalam tugas itu semuanya ada dan tersusun dengan rapi. Maka kita bisa melihat, menilai bahwa dia termasuk orang yang rapi. Tadi masalah tanggung jawabnya, kemudian rapihnya. Lalu kita lihat lagi, misalkan tugas itu dia membuat laporan atau apapun bentuknya. Kita meminta, misalkan, jika dia merefer kepada ataupun mensitasi dari sumber-sumber tertentu, dia menuliskan nggak sumbernya, misalkan. Nah, kalau dia menuliskan sumbernya, itu salah satu bentuk bahwa dia itu termasuk tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Nah, secara daring itu bisa kita amati lewat itu. Tapi interaksi ataupun kenapa? Halo? Silakan dilanjut, Pak. Oke. Jadi seperti itu, Pak. Jadi bisa kita lihat kompetensi itu dari ketika dia mengumpulkan tugas, bentuk tugas itu. Ya. Misalkan lagi, bisa kita lihat dari ketika dia mengerjakan tes. Kita sudah bisa batasi. Misalkan contoh sederhana lah, ketika kita menggunakan quiz-quizzes itu ya, kita bisa batasi waktu mengerjakannya. Kapan dia mulai dan kapan mereka mengakhiri quiz itu. Misalkan hari ini jam sekian. Apakah dia melakukannya enggak? Kan kita bisa monitor dari sini. Dia mulai bekerja jam berapa? Kalau batas waktunya pasti dia akan berhenti sendiri. Kan? Sesuai dengan kita batasi. Tetapi dia mulai dari jam berapa? Nah, apakah betul sesuai dengan yang kita inginkan? Itu adalah merupakan satu bentuk tanggung jawab dari dia. Nah, akhirnya artinya apa? Soft copy itu bisa dinilai dari apa yang dia lakukan berdasarkan tugas-tugas yang kita berikan kepada mereka. Seperti itu, Pak. Ya, itu salah satu contoh saja. Silakan Bapak dan Ibu kembangkan lagi. Itu salah satu cara. Cara yang lain kemudian apa? Bapak Ibu membuat semacam kuesioner atau apa yang diberikan kepada orang-orang dekat di lingkungan dia, di keluarganya. Misalkan, betulkah kalau peserta didik SMP, SMA bisa orang tuanya, gitu ya. Kalau misalkan di kursus bisa juga, kalau khususnya usia-usia anak ini kan bisa ke orang tuanya atau kepada pihak-pihak yang ini untuk kita meminta respon dari dia. Bagaimana tanggung jawab dia ketika dia melaksanakan proses pembelajaran, menyelesaikan tugas, dan seterusnya. Bisa kita lakukan seperti itu. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan menginspirasi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih sekali Pak Agus sebagai penanya dan Pak Dr. Nanda. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. Sebetulnya masih banyak pertanyaan yang masuk, cuman coba saya konfirmasi dulu ke Pak Irwan. Pak Irwan, apakah masih bisa dibuka pertanyaan lagi, Pak Irwan? Terima kasih Pak Ibnu. Nampaknya kita cukupkan, Pak. Kita cukupkan karena memang narasumber kita juga ternyata masih punya keperluan yang lain yang sudah ada janji. Pak di jam 15.30 atau ada yang jam 15 malah sudah ini. Sekarang gitu, Pak. Oke, baik. Sekali lagi mohon maaf kepada Ibu dan Bapak yang pertanyaannya belum terjawab. Mungkin insya Allah kami sudah salin juga pertanyaan-pertanyaannya, nanti akan kami olah dan akan kami berikan kepada orang yang atau narasumber yang dituju. Baik, webinar kali ini sangat menarik dan partisipannya juga atau pesertanya sangat antusias. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Sebelum saya menyimpulkan, mungkin ada sedikit ujangan dari Ketua APTO kita, Bapak Irwan Putra, untuk memberikan sedikit penegasan mungkin ya Pak ya. Enggak, kami persilahkan Pak Irwan. Terima kasih Pak Ibnu.
Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih peran sertanya di webinar kali ini, terutama untuk para narasumber kita. Tadi di awal Pak Nandang sudah sangat jelas memaparkan kepada kita konsep dan implementasi pembelajaran daring, disambung juga dari Pak Siono terkait dengan bagaimana blended learning ya, dan kaitannya dengan macam-macam pembelajaran daring yang bisa dilakukan. Diperkuat lagi oleh tadi Pak Henry dari Palembang. Ternyata pembelajaran daring itu bukan sesuatu yang baru, malah di sana tersedia banyak peluang untuk kita menjadi lebih kreatif. Bapak Ibu, saya yakinkan kepada kita semua bahwa teman-teman kita di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, UPI, juga di qualitypa.id Palembang, termasuk di palkomtech.com telah mencatatkan semua pertanyaan-pertanyaan kita. Mungkin kemudian kita akan memformulasikan nanti menjadi satu artikel yang menarik, dan kita akan teruskan kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk menindaklanjuti ini. Kalau memang itu satu rekomendasi, kita akan sampaikan kepada yang berwenang untuk menyelesaikannya. Terima kasih Bapak Ibu, kami sangat mengapresiasi kesediaan Bapak Ibu mengikuti webinar ini. Mari kita dedikasikan semangat kita untuk menjadikan diri kita sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang terakhir dari saya Bapak Ibu, bahwa pendidikan itu laksana fondasi yang terbuat dari berbagai jenis campuran. Boleh semen, batu, besi, apapun jenisnya. Tetapi yang namanya fondasi selalu akan tersimpan di dalam tanah. Dan tidak akan pernah orang lain melihatnya. Mungkin karena itulah pendidikan kita selalu menjadi diskusi sepanjang hari yang tidak pernah selesai. Tetapi dimanapun fondasi itu tertanam, bangun kokoh Republik kita hanya bisa berdiri di situ. Mari kita terus tetap semangat, belajar sepanjang hayat, dan setiap hari berbagi untuk pengetahuan yang terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak. Baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irwan. Baik, Bapak dan Ibu peserta, serta Bapak-Bapak narasumber, saya akan menarik kesimpulan sedikit dari pembicaraan kita hari ini. Dari Pak Dr. Nandang, intinya pembelajaran daring itu sudah lama, jadi bukan hal yang baru. Mungkin kalau kita cermati, tadi dilihat dari pemaparan Pak Nandang sudah dari abad 18, gitu ya. Tetapi di kita ini menjadi tren karena seakan-akan dipaksa oleh keadaan, gitu ya Pak Nandang. Dipaksa oleh keadaan atau oleh pandemi COVID ini. Jadi sebetulnya kita tidak usah ragu begitu. Jadi jangan dibuat rumit. Kita harus selalu mengupgrade, memanfaatkan teknologi. Kita harus menselaraskan dengan siswa kita. Kita juga harus dapat membuat bahan ajar yang sesuai dengan keadaan atau kondisi siswa. Salah satunya kita bisa membuat pembelajaran itu berupa games, sehingga bisa menantang siswa untuk menyelesaikan soal-soal yang kita berikan. Yang berikutnya dari Pak Sriono, dalam masa pandemi ini, khususnya untuk pembelajaran di praktik, begitu, jadi kita bisa menggunakan blended learning. Jadi kita kita juga bisa memberikan praktik dengan protokol yaitu dibatasi peserta praktikannya. Dari pasti beberapa yang saya ada beberapa yang saya rangkum. Intinya bahwa guru harus mau berevolusi, harus mau menjadi guru, seorang guru yang milenial, karena anak-anak atau peserta didik kita sekarang sudah milenial dan mereka sudah sangat familiar dengan internet. Maka kita sebagai seorang pendidik juga harus mampu menguasai internet. Jadi ada beberapa yang menarik. Yang pertama, bahwa guru
jangan pernah ragu dalam membuat konten di internet, karena yakin bahwa peserta didik kita akan mampu untuk mempelajarinya. Lalu jangan khawatir dalam memanfaatkan media sosial. Jadi, intinya bahwa semboyan Pak Henry, ketika perubahan datang, maka kita harus ikuti dan nikmati keadaan. Begitu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak narasumber, Pak Dr. Nandang. Terima kasih Pak Sriono. Sama-sama, terima kasih Pak. Juga Pak Irwan Putra sebagai penyelenggara, terima kasih atas webinar yang sangat menarik ini dan kepercayaannya kepada kami semua. Tidak lupa juga kami ucapkan penghargaan kepada Ibu dan Bapak peserta webinar kali ini. Kalam, terima kasih. Kita tutup acara webinar ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.